Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazarul Unda Pratama, berasal dari kelas 12 IPS 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas KD 3.4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Pertanyaan nomor 1, jelaskan fungsi negara beserta artinya. Dari jawaban yang saya dapatkan, fungsi negara ada 4, yaitu yang pertama, fungsi pelaksanaan ketertiban. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Dan yang kedua ada fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi pertahanan. Dalam hal ini, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan dan personel keamanan yang tangguh dan terlatih. Yang keempat, ada fungsi keadilan. Fungsi ini hadir untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negaranya, meliputi semua aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dan pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan negara kesatuan dan negara serikat. Berikan pula contoh negaranya. Secara sederhana, perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat terletak pada susunan pemerintahannya dan persebaran wewenang antara pusat dan wilayah. Negara kesatuan atau unitary state terpusat pada pemerintahan pusat, umumnya terletak pada ibu kota atau wilayah yang berdekatan. Sementara itu, negara serikat atau federal state, wewenang dan pemerintahannya dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagiannya. Yang pertama, ada perbedaan susunan pemerintahan. Di negara kesatuan, semua birokrasi atau pemerintahan terpusat di pusat negara. Segala instansi pemerintah berada di ibu kota atau berada di wilayah yang berdekatan. Sedangkan di negara serikat, pemerintahan tersebar ke seluruh negara bagian, di mana ibu kota negara bagian juga memiliki peran penting dalam mengatur negara. Begitu juga dengan lembaga pemerintahan yang tersebar di wilayah di negara bagian lainnya. Contohnya, di Indonesia semua instansi pemerintah ada di Jakarta, sedangkan di Afrika Selatan memiliki parlemen yang berada di kota Cape Town, administrasi berada di kota Pretoria, dan Mahkamah Agung berada di Bloemfontein. Yang kedua, ada perbedaan perubahan undang-undang. Di negara kesatuan, perubahan peraturan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk merubah undang-undang dasar maupun membatalkan peraturan daerah. Di negara serikat, perubahan undang-undang tidak semudah negara kesatuan, karena harus disetujui oleh beberapa negara bagian. Contohnya, di Indonesia perubahan undang-undang dasar cukup disetujui oleh MPR saja. Sedangkan di Amerika Serikat, untuk melakukan perubahan undang-undang dasar harus dilakukan persetujuan dari 2/3 semua negara bagiannya. Yang ketiga, ada perbedaan sejarah. Di negara kesatuan, daerahnya dibentuk oleh pemerintah pusat. Sedangkan di negara serikat, umumnya berupa gabungan negara kecil yang bersatu, di mana mereka semua membentuk negara serikat. Contohnya, di Indonesia, provinsi dibentuk oleh pemerintahan pusat. Sedangkan di Swiss dan Amerika Serikat, negara bagian
negara bagian di sana awalnya adalah negara kecil yang berdiri sendiri. Contohnya seperti kanton di Swiss dan koloni Inggris di Amerika Serikat, yang mereka semua kemudian bersatu membentuk sebuah negara serikat. Dan pertanyaan nomor 3, sebutkan hal-hal positif yang dapat kalian teladani dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hal-hal positif yang dapat saya teladani ada 2. Yang pertama, sikap para perumus terdiri dari anggota PPKI dan BPUPKI yang rela menyumbangkan segala waktu, tenaga, pikiran untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, sikap berani, pantang menyerah, disiplin dalam perjuangan di berbagai daerah untuk merebut maupun mempertahankan kemerdekaan, baik secara fisik maupun diplomatik. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.